Habis itu kita ada mau bertanya silakan, tapi dengan ringkas dan singkat, jadi insya Allah bisa maksimal kita bisa ya. Tafadhol ya. Udah makan ya? Belum. Orang capek pakai kangen merekam. Ada suara. Iya yang itu kita ada suara. Ya apa? Volume orang-orang apa? Sistem. Oh. Kan bisa dibesarkan gitu kan? Tahu kan dia tak teriak dia. Sesomat dia. Operator tahu berapa? Iya. Belum kuat. Memang Harusnya gini.
Tapi Ini bisa dibesarkan mic-nya. Iya, volume ya. Ini. Belum. Dengarannya kata mama. Bisa. kan di sini Atau mic-nya sama tak? Kalau dari besar mic-nya ini apa? Mic diganti. tes. Baik, Masya Allah. Terima Waktu kasih. tangan di masjid. Kami sampaikan tadi bahwa kita harus berusaha menjadikan hidup kita itu enak. Kuncinya pertemuan kita agar pertemuan itu nyaman, Yang pagi udah pagi. lestari, abadi adalah harus pertemuan yang dibangun atas dasar saling mencintai karena Allah. Ingat, sehebat apapun perkumpulan, kalau bukan dibangun atas dasar cinta karena Allah, maka perkumpulan itu akan sia-sia, wahai para bapak dan ibu. Mari kita menjadi orang cerdas saat ini. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita bicara panjang lebar, harus kita pastikan bahwa tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada perasaan buruk di antara kita, tidak ada dendam di antara kita. Dan itulah yang menjadikan hidup kita itu indah. Ada orang di sana hidup yang bermusuhan, rasa buruk selalu menguasai hatinya, sehingga hidup tidak enak. Di dalam rumahnya pun sudah tidak enak. Itu adalah kehidupan yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi, tapi diinginkan oleh syaitan. Nah, sehebat apapun kita berbicara tentang bagaimana membangun cinta, tapi kalau sebab-sebab kita bermusuhan tidak kita pikirkan, tidak kita tepis, maka kita tidak akan hidup indah. Bersihnya. Yang menjadikan kita tidak enak, tidak senang sama seseorang adalah kalau kita melihat kekurangan seseorang. Maka kuncinya, malam ini kita akan belajar dan kita serius. Coba di antara kita ini, kenapa kok ibu Masya Allah sekarang menghadap para bapak pada kami? Karena Allah telah menutup kekurangan kami di mata ibu. Allah menutup kekurangan kita. Kalau kita dibongkar kekurangan kita, tidak ada yang enak duduk berdampingan. Allah as-sittir, Allah maha menutup aib, Allah maha menutup kekurangan hambanya. Maka yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita itu bisa menutupi kekurangan orang lain. Kebalikannya, jangan biasakan poin ini. Jangan biasa mencari-cari kekurangan orang lain, hei hamba Allah. Lihat, kalau kita bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan, semua manusia punya kekurangan, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kita punya kekurangan. Maka langkah pertama kita adalah jangan biasa Anda mencari-cari kesalahan orang. Dan kalau orang sudah biasa mencari-cari kesalahan orang, ini buahnya ada lagi. Setelah mencari, mesti menceritakan. Dan menceritakan ini menjadikan orang saling bermusuhan. Makanya bergunjing nanti akhirnya. Jadi dari awal, ayo kita pastikan bahwa kita tidak boleh mencari-cari kekurangan orang lain, aib yang orang lain. Dan ingat baginda Nabi mengingatkan, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Kalau ada orang mencari-cari aib kekurangan orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya dia. Wa yadhhahu, dan Allah akan rendahkan dia walau di wasfi baitihi, dia pun di rumahnya. Kalau orang kerjaannya mencari-cari kejelekan orang lain, dia akan terhilangkan di rumahnya. Di umat juga. Maka orang yang hebat adalah orang yang berusaha menutup, tidak ingin tahu aibnya orang. Akibatnya berat sekali. Mencari-cari kejelekan orang, habis itu membicarakan kejelekan orang, na'udzubillah.
Bicarakan kejelekan orang dosa namanya menggunjing. Ada orang punya hobi, mohon maaf, kalau hari ini ada yang punya hobi jelek, segera Anda harus berubah. Karena itu hobinya syaitan. Setan selalu mencari-cari menjadikan orang jelek bahkan. Maka ada orang hobinya mencari-cari kejelekan orang lain. Kami tidak senang kalau ada orang bercerita tentang kejelekan orang. Kenapa? Hati saya itu lemah, kotor. Kalau dengar berita kejelekan orang, takut hati saya jadi benci, tidak senang merendahkan orang lain. Ada orang punya hobi mencari kejelekan orang, subhanallah. Misalnya, kita lagi ada orang duduk begini, temannya di sampingnya buka handphone, buka WhatsApp, dia tuh cuma lirik begini toh, itu sudah bisa baca, cerdas, paham, isinya tuh tahu semuanya, bisa nyimpulkan, astagfirullah. Padahal cuma lirik kalau begini sudah cerdas, dia langsung paham. Tapi kalau hadir pengajian itu nggak paham-paham. Dia model orang begitu. Jadi kalau ke rumahnya orang, kan banyak buku-buku di rumah. Ada buku sejarah Nabi, yang dicari buku apa? Agenda. Kalau ada HP ketinggalan, dia gelisah, makanya pasti harus membukanya. Maka kami ingatkan Anda jangan pengen tahu isi HP-nya orang hari ini. Sebab hari ini HP seperti hati. Bahkan termasuk pasangan kita. Suamimu punya rahasia dengan ibundanya, dengan saudarinya, istrimu juga demikian. Kita izin kalau harus melihat, dan ada perlunya. Jangan pengen tahu, apalagi mencari-cari kejelekan orang. Boleh. Kawan HP ditinggal di rumah Anda, selagi tidak diizinkan Anda tidak boleh membukanya. Ini langkah pertama agar kita tidak pengen tahu kejelekan orang. Bahaya sekali mencari-cari kejelekan orang. Matanya mata negatif, mata kontrol. Sebetulnya itu pengen menghendaki orang lain jelek. Itu kan hati jelek. Begitu sebaliknya kalau orang hatinya bersih. Jangankan kalau hatinya bersih, mencari kejelekan enggak. Melihat sebuah kesalahan saja pakai tafsir. Barangkali bukan dia. Barangkali gak sesungguhnya, mungkin saya yang salah lihat. Itu kalau orang hatinya bersih itu selalu merasa baik. Ini yang harus kita hadirkan. Maka dari itu, kalau Anda masuk rumah tangga, ini pelan-pelan. Ibu gelisah lagi suaranya jelas mungkin. Baik. Contoh saya masuk dalam rumah tangga, ibu dalam rumah tangga. Kami sampaikan, wahai suami, tolong jangan sebut kekurangan pasanganmu. Jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan tersebut dalam irama mencaci sampai engkau mati. Wahai para istri, jangan sebut kekurangan pasanganmu sampai engkau mati. Kadang ada orang kerjanya mencaci dan merendahkan orang lain, mengejek. Ada suami istri mencaci, naudzubillah. Ada suami mencaci, istri mencaci. Kalau tidak ngomong jelek bukan dia lagi. Gak boleh. Bilang muridnya ini, itu. Coba saya biarpun kalimatnya habis juga gak enak. Biarpun kalimat saya, coba dulu, enak gak bayangin. Suami ngomong, ayah gak enak. Ayam cintaku, ya Abang. Kenapa sih ayam hidungnya kok begitu? Enak gak? Gak enak. Langsung marah, tersinggung, langsung abang. Kenapa abang matanya gak gitu? Atau hidungnya gitu? Balas. Karena caci maki adalah bukan kebiasaan seorang yang beriman. Akan tapi caci maki berasal dari orang sedang mencari kekurangan orang lain, mencari aibnya orang lain. Dan pertama, jangan Anda ingin tahu aibnya orang. Kemudian, setelah kita melihat kekurangan yang orang lain, kan ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah terlihat, bagaimana langkah kita? Mencari-cari nggak boleh itu ya. Suatu ketika ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu orang itu pede banget, memang kayaknya gayanya memang ahli jihad begitu mungkin.
Tiba-tiba datang khalifah, ya khalifah, ada apa? Tetanggaku, tetanggaku minuman keras, mabuk. Bagaimana ceritanya? Iya, aku menduga saja. Kemudian aku lihat. Jadi ceritanya kalau di Arab itu rumah terhormat itu ada pagar temboknya. Jadi rumah orang terhormat itu biasanya setelah rumah ada halaman, tapi halamannya di dalam pagar. Sehingga kalau ada seorang anak gadis yang buka rambut tidak keluar kelihatan dari luar. Jadi ada tembok begitu rupanya. Lalu gimana ceritanya? Aku itu mengira saja, pengen tahu apa sih yang dilakukan tetanggamu. Kemudian saya naik tembok. Setelah saya naik tembok, saya kelihatan ternyata dia mabuk, wahai khalifah. Ternyata dia mabuk. Apa kata khalifah kepada Khattab? Diam. Kau yang dicambuk bukan dia. Kenapa kau naik temboknya orang? Apa urusan? Malah dimarahi itu. Kenapa kamu pengen tahu kekurangannya orang? Tak boleh. Dan jangan pengen tahu. Tak boleh seperti itu. Malah dimarahi orang tersebut. Karena apa? Dia pengen tahu kekurangannya orang. Ini harus kita budayakan dalam kehidupan kita. Jangan pengen tahu. Namanya futul pengen tahu. Ngapain sih? Siapa itu? Kemudian saat kita sudah mengetahui ada orang bermaksiat di depan mata kita dan sebagainya, gak mungkin ditakwili lagi, gak mungkin ditafsiri lagi, gak mungkin diusuluhi lagi. Memang terang-terangan di mata kita, apalagi dia mengaku misalnya. Tugas kita adalah ya mengingatkan dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, tapi kita pun harus betul-betul. Contoh, ada orang mungkin mengadu kepada Anda, saya kepleset, saya mabuk. Atau orang berkata ini, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Allah menjauhkan kita dari zina dan kezaliman. Mungkin ada orang mengadu kepada kami tentang berzina. Saya tidak boleh cerita pada itu. Itu apa? Tidak boleh saya cerita kepada siapapun. Kalau saya cerita pada siapapun, saya ingat membuka hatinya orang, dosa. Ada pun masalah nasihat. Nah, ini kalau Anda ingin menasihati orang yang memang betul-betul di mata Anda dia berdosa, terlihat dia teler mabuk di depan Anda atau melakukan keharapan di depan Anda, maka sebelum Anda mengingatkan dia, maka Anda harus mengadu kepada Allah dulu. Nah, ini loh langkah-langkah yang sering kita tinggalkan. Anda ingin berdakwah kepada seseorang, pastikan yang pertama, sebelum Anda dakwah dengan lisan Anda, mengajak dengan lisan Anda doakan dengan malam, bahkan kalau dengan gerai air mata. Doa ya Allah, hidup tanggamu ya Allah. Aku lihat kemarin dia mabuk ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Berdoakan agar apa? Agar kita tidak di saat mengingatkan dia dengan merendahkan. Mendoakan itu penting. Sekarang tanya ke diri Anda. Jangan-jangan kita ingin sombong, mau mengingatkan orang, ternyata sebetulnya kita ingin nyombongkan diri, ingin mengatakan kalau aku lebih baik dari dia. Jadi kalau kita ingin mengingatkan sesuatu, pastikan di malam harinya kita sudah ngadu kepada Allah. Kemudian setelah itu, cara mengingatkannya pun yang mudah. Jika memang ini adalah dosanya, dosa tersembunyi, dan kita tahu ingatkannya pun tersembunyi, bukan diobral-abral, bukan disampaikan ke siapapun. Kadang di majelis taklim misalnya, tahu enggak Pak Haji ini, ibu ini, mau bilang tak boleh kita bongkar aibnya orang, ya Allah. Jadi tidak boleh. Pastikan kita kalau melihat aibnya orang, kita berdoakan. Ini pekerjaan paling berat. Tapi di sinilah ujian orang-orang beriman. Ujian orang beriman di saat melihat aib orang lain, dosa orang lain, maka dia tidak ingin. Tidak ingin, pertama dia tidak ingin tahu. Kemudian setelah tahu, dia tidak akan memberitakan ke orang lain. Bukan disebarkan. Maka menyebar aib, menyebar dosa adalah kunci riba. Adapun misalnya saya ingin berdakwah mengajak dia amar ma'ruf nahi munkar, ada tahapan-tahapannya. Bukan langsung berang-berang, langsung hantam sana hantam sini, tidak ada. Dakwah tidak seperti itu. Mungkin kalau saya kenal dia, saya akan datang assalamualaikum. Agar kita bertanya dulu, apakah betul kamu yang ada di sana kemarin di sini gimana?
dengan indah sehingga orang tidak tersinggung perasaannya. Bukan main gebrak sini gebrak situ, nggak ada waktu, ada aturannya. Nah kemudian setelah kita berusaha mengingatkan dengan cara yang baik, sudah selesai, jangan pakai caci maki. Maka himbauan kami dalam dakwah para ustaz sekalipun, jangan biasa mencaci maki. Mencaci maki tidak menumbuhkan kecintaan. Mencaci maki hanya menumbuhkan kebencian. Manhaj kita cara kita mencaci maki. Seandainya sepanjang hidup anda tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, tidak mencaci Abu Lahab, tidak dosa bagi ibu bapak. Coba jika sepanjang hidup kita tidak pernah mencaci Abu Lahab, tidak disalahkan. Tapi hari ini kita biasa mencaci, mengolok, bahasa lain berkomentar jelek. Hari ini orang biasa komentar jelek, lihat saja YouTube di bawahnya, lihat YouTube, senang nggak senang komentar jelek. Jadi gini loh ya, jadi orang yang hebat. Kalau anda tidak senang, maka anda diam saja, nggak usah banyak komentar. Sekarang kita nyuruh orang, suruh coba ambil ceramahnya ustaz yang paling hebat, paling bagus. Ustaz siapa ulama? Lihat di bawahnya pasti ada komentar jelek. Kenapa orang biasa berkomentar jelek? Diam saja nggak bisa. Karena sebetulnya memang dia itu terbiasa dengan seperti itu. Berkomentar jelek, ngomongin kejelekan orang nggak boleh. Jadi akan dijadikan kehidupan kita. Suami istri tidak biasa mencaci, komentar jelek, ngomongin kejelekan orang. Di rumah tangga, dalam bermasyarakat, menjaga perasaan itu penting. Menjaga perasaan orang yang beriman itu penting, hamba Allah. Cuma kadang memang mulutnya mulut jelek, termasuk mohon maaf kadang terjadi di saat yang luar biasa. Misalnya mohon maaf, di saat indahnya berpasangan seorang suami dan istri. Namanya pasangannya manusia. Pasangannya manusia. Targetnya situ ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak enak. Menyebut orang tidak enak menyakitkan hati. Ini ada pengaduan saudara. Mungkin kenapa mulutmu mau begitu, kenapa ini mau begitu, itu tak perlu. Kadang yang celekit, memang biasa kenapa sih mau begitu? Biarpun benar, gak enak. Tapi biasakan ngomong yang baik itu penting ya Allah. Ayo biasakan kita ngomong yang lembut. Jangan ngomong yang menyakitkan pakai bau caci maki. Coba kalau hidup kita seperti itu kan indah. Tidak mencari kekurangan orang. Setelah kok kita tahu kita tidak bicarakan lain kepada orang lain lagi, membicarakan kejelekan orang, jangan. Ada orang hobi bicarakan kejelekan orang. Kalau tidak bicarakan kejelekan orang bukan dia lagi. Itu menggunjing namanya. Masuk dosa baru lagi. Dosa mencari. Jadi menggunjing itu. Makanya kenapa dikatakan menggunjing? Ngomongin kejelekan orang dosanya besar sekali. Termasuk dosa besar yang hampir tidak dicermati oleh hamba Allah adalah seperti menggunjing. Sebab orang menggunjing tidak mungkin langsung menggunjing. Menggunjing dari tahu dulu kejelekan orang. Tahu itu dari mencari. Maka berangkat dari mencari kejelekan orang tadi menggunjing ujungnya. Kita tidak senang kalau ada orang dalam pengajian kita berusaha. Kita berusaha saja karena ngomongin kita masih terkit kok. Dalam majelis kita berusaha untuk tidak ngomongin kejelekan siapapun. Kadang kita dipancing oleh para jamaah suruh berkomentar, Buya gimana pendapat dia tentang ustaz ini, artis ini, menteri ini, dan sebagainya. Si repot. Dia mau ngajari saya, dia kurang aja. Ngajari saya jahat. Saya tidak akan ikut-ikutan ketika itu bukan madhab saya, bukan cara hidup saya. Mungkin misalnya masih kadang nyakiti hati orang. Bagaimana kalau hati kita, kalau lesan kita tidak kita jaga, jadi lesannya terkait sakit. Ayo biasakan hidup yang baik ya Allah. Sudahlah kalau Anda melihat sesuatu yang tidak cocok, kalau itu dosa, ya Allah ampuni dia ya Allah. Karena kebiasaan jelek ngomongin kejelekan orang itu adalah dosanya macam-macam. Dosa merendahkan orang lain. Jadi ustaz pun ustaz jelek dia. Ya, kalau mencari kejelekan orang itu pasti tidak cinta. Sudah tidak ada cinta lagi. Ada kebencian, ada macam-macam. Ada lagi merendahkan hati. Merendahkan orang lain. Sehingga kadang-kadang alhamdulillah lihat saudaranya bermaksiat masih bisa tersenyum, dia tepuk tangan. Memang Tuhan
Tuh kan, nah, kalau saya kalimat tuh kan itu berarti sudah dari dulu dia menanti kapan dia kebelajar. Enggak, apa kataku? Dulu, innalillah. Ini kok model-model ahli neraka pakai kerudung, ahli neraka pakai kopiah putih. Gitu. Mestinya kita nangis, mendengar berita tentang keberzina nangis. Cuma karena mungkin iri dari kemarin. Kita benci, kita iri. Itu orang kaya, sering naik umroh, bangunan sebagainya banyak, dia baik. Giliran anaknya bermaksiat langsung gantikan. Umroh apaan tuh? Anak yang zina, bukan? Kita di musuh, mestinya kita menangis saat mendengar berita semacam itu. Bukan kita tersenyum, tidak bisa tertawa kita seharusnya. Cuma dasar kita sudah terdidik dengan pendidikan jelek, maka saat melihat saudara atau tetangga yang melakukan maksiat, kita masih bisa tersenyum. Ini bahaya sekali. Na'udzubillah, hal-hal yang demikian harus kita hindari dalam kehidupan kita. Ya, jangan pengen tahu aibnya orang dan setelah tahu kalau itu dosa, kita ngadu kepada Allah. Makanya tantangan yang paling berat bagi kita adalah dua hal. Pertama, kita mendoakan orang-orang yang ahli maksiat tadi. Yang kedua, kita mendoakan orang yang jahat kepada kita. Jika Anda bisa berbuat baik dengan dua model manusia ini, untuk yang lainnya begitu mudahnya. Orang yang bermaksiat jangan dipandang dengan pandangan merendahkan. Hati-hati. Anda mengajak kepada kebahagiaan, amar ma'ruf dan kebahagiaan, ada aturannya amar ma'ruf. Maka yang ingin terjun dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar bersembunyi ilmunya. Jangan berutak-berutuk. Ada aturannya. Cara mainnya ada. Jangan asal berutak-berutuk malah menjadikan orang lari dari kebenaran. Apa sabda bagi Nabi? Basyiru wa la tunaffiru. Jadikan orang itu senang, jangan bikin mereka lari dari kebenaran. Jadi orang hebat, para kekasih Allah itu ngajak orang menjadi kepada kebaikan tidak takut. Ahli maksiat tidak takut. Ahli maksiat begitu mudah diajak ditarik kepada kebaikan dengan keindahan, bukan dengan caci maki. Membawa zalik mengajari untuk pandang orang. Ya mungkin dia saat ini pemabuk, bisa saja esok harinya menjadi orang yang soleh baik. Lihat saja Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Apakah ada orang lebih jahat dari Sayyidina Umar sebelum masuk Islam? Targetnya memukul leher Nabi Muhammad SAW. Akan tapi pada akhirnya Allah berikan petunjuk kepada Sayyidina Umar, lalu taubat masuk Islam, menjadi pembela baginda Nabi yang luar biasa dahsyat. Begitu juga kita Khalid bin Walid. Begitu juga tetangga kita yang kita anggap selama ini rendah, dia ahli maksiat, dia jahat. Bisa jadi dia adalah Allah beri kesadaran lalu menjadi orang mulia. Maka jangan Anda merendahkan orang lain. Nah, merendah orang lain kita tadi itu. Makanya kalau sudah merendahkan orang lain, mencari-cari kesalahannya lagi, menggunjing itu merendahkan juga. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling dekat kepada Allah, yang paling cinta kepada Allah. Yang paling mulia di antara kita bukan yang berjumlah, bukan yang berimamah, bukan. Yang paling dekat kepada Allah dan yang paling cinta kepada hamba Allah. Yang di saat dia melihat tetangga yang maksiat, dia nangis, itulah dia. Orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah. Sebab kadang orang bermaksiat itu di saat dia na'udzubillah tertipu dengan ibadahnya. Ada gambarannya, dan ibu saja, para bapak akan melihat orang ini orang unik. Gambarannya begini. Mungkin seorang suami istri sangat masyhur bahwasanya dia adalah ahli ibadah. Suami istri yang ahli ibadah, bicara masjid, sholat ke masjid, puasa Senin Kamis, tahajud, Quran kayaknya sudah hafal semuanya. Masya Allah, bayangin baiknya orang ini. Sehingga suatu ketika pada malam, di satu malam dia mau sahur, habis tahajud dan mau sahur sama suaminya. Di tengah malam jam 3, hidupnya di kota dia. Rupanya pas jam 3 malam begitu, dengar suara motor di gang depan rumahnya. Waktu dia baru tahajudan, belum sahur tahajudan, baru doa, habis nangis lagi doanya, Masya Allah. Habis nangis doanya, lihat suara motor dibuka di gorden malam-malam jam 3 dibuka begitu. Ratanya lihat anak tetangga, anak gadis yang umur 22 tahun diantarkan oleh seorang laki-laki. Apa kata sang ibu tadi? Buka. Apa bu? Astagfirullah. Tetangga. Si itu kenapa bu? Diantarin laki-laki jam begini. Jam 3 malam ada. Apa yang dikerjakan?
Apa kata suaminya? Astagfirullah, Bu, sama. Ibunya dulu juga gitu. Ibunya dibawa-bawa di atas. Dari dalam tahajud, itu orang tertipu sepertinya orang ahli ibadah. Ternyata dia tidak pernah sepi bisa melihat orang yang bermaksiat. Coba kalau orang di surga melihat seperti itu, dia akan langsung tutup korban menangis lalu berdoa, Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan tetanggaku itu. Semoga hanya karena sudah kehabisan mangkok. Semoga hanya karena mungkin motor yang bocor. Semoga tidak terjadi apa-apa. Begitu orang beriman malah menggunjing. Dikirim lagi berita, tidak tetanggaku, astagfirullah, anaknya gede, padahal ibunya hanya pengajian terus, tapi tidak pernah dididik anaknya. Masya Allah, jangan bikin taubatnya orang, kecelakaan orang. Itu merendahkan, tidak boleh. Kita perlu belajar ilmu ini, ya Allah. Ibaratnya kalau seorang hamba itu sholatnya 5 waktu tok, sholat 5 waktu tok, nggak pakai tambahan sunnah. Puasa Ramadan tok, haji sekali kalau punya duit, zakat kalau punya duit. Puasa Ramadan tok, nggak pakai sunnah Indonesia bahasa Jawa. Sholat 5 waktu saja tok, tapi dia tidak membenci orang, tidak membenci orang, tidak mendendam orang, maka sesungguhnya dia ahli surga. Yang banyak orang kebalikannya, biasanya ahli ibadah, rupanya ibadahnya menjadikan dia sombong. Sombong merendahkan orang lain, hati-hati. Jangan biasa Anda merendahkan siapapun tetangga. Kita tuh sering sombong dengan ibadah kita. Kata Imam Ghazali, makruh tertipu dengan ibadah, tertipu dengan ibadah. Nah, ini bahaya sekali orang tertipu dengan ibadah. Ibadahnya menjadikan dia sombong, merendahkan orang lain. Nah, ini banyak seperti itu. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Ada kan dikisahkan pada zaman dulu ada abid Bani Israel, orang ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Abid Bani Israel, orang ahli ibadah pada zaman dulu. Yang satu lagi majin ahli maksiat. Dikisahkan 2 orang ibu bapak. Kami sangat senang dengan kisah ini untuk membaca diri saya sendiri. Yang ahli ibadah itu rupanya pergi ke bukit. Setiap beli belanjaan pergi ke bukit, ibadahnya di atas bukit, dia tidak diganggu oleh orang. Khalwah, sembunyi dari hiruk manusia. Kemudian di pasar ada preman yang Masya Allah, preman pasar yang mabuk, judi, segala maksiat yang dilakukan. Pokoknya. Dan semuanya itu masyhur. Ini terkenal dengan kebaikannya, yang satu terkenal dengan kejahatannya. Di suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai, sang ustaz itu kehabisan bekal, maka dia harus turun. Dia turun ke pasar mau beli belanjaan, ke pasar dibawa lagi ke atas. Si preman itu kok tumben-tumbennya itu gak biasa-biasanya, kok pengen ke atas, pengen ketemu kiai, pengen saling, pengen doa, ya pengen saling, tak doa deh, pokoknya gitu lah. Tak tahu kenapa begitu, pokoknya. Akhirnya sang preman naik ke atas. Ini zaman dulu, bukan seperti jalan dari sini Pekanbaru gitu, gede tol gitu kan. Jalannya jalan setapak. Yang dari atas turun, sang kiai turun, sang preman naik ke atas, bertemu di jalan setapak. Di saat mereka berdua bertemu di jalan setapak, ini kan sudah jalan setapak. Jika tidak ada yang mengalah, mesti tabrakan. Gak bisa, mesti harus ada yang mengalah. Rupanya sang preman bisa melihat sang ustaz pada di hadapan matanya, terkaget dia, kaget karena dia mengaguminya. Kemudian dia duduk di jalan setapak, pinggir di jalan setapak, memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan ustaz, silakan ustaz. Dan sang ustaz juga kenal sang preman, ngapain dia ke sini? Apalagi di saat sang preman mempersilakan begitu, sang ustaz kayak di surga itu langsung lompat begitu saja, dilompati, dilangkai begitu sang preman.